Baik, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Valeria Ola, NIM 1910416895, kelas manajemen A2 pagi, dosen Bapak Adi Mursalin, sarjana manajemen, magister manajemen, mata kuliah manajemen pemasaran internasional. Baik, di sini saya akan langsung saja membahas mengenai perilaku konsumen dalam lintas budaya dan perspektif internasional. Ada tinjauan budaya dan perspektif internasional. Sudut pandang pemasaran global menekankan pada kemiripan-kemiripan konsumen di seluruh dunia, dan strategi pemasaran lokal menekankan pada keberagaman konsumen di negara-negara yang berbeda, serta orientasi budaya yang spesifik. Para pemasar seharusnya menyadari serta mempunyai sensitivitas terhadap kemiripan-kemiripan dan perbedaan-perbedaan lintas budaya yang dapat memberikan kesempatan perluasan pemasaran serta kesempatan memperoleh keuntungan. Para pemasar multinasional harus siap untuk membuat bentuk pemasaran yang spesifik di setiap negara yang dituju. Arti penting menjadi multinasional. Pelaksanaan secara multinasional, maka kegiatan pemasaran ini memiliki istilah-istilah baru seperti global yang merujuk pada perusahaan yang melakukan dua tipe pemasaran, lokal dan global, yaitu bahwa perusahaan tersebut dalam usaha pemasarannya memadukan antara standarisasi dan elemen-elemen lokal yang mengamankan keuntungan dari dua strategi pemasaran tersebut, lokal dan global. Memperoleh ekspor dari kultural lain. Dengan banyaknya kontak yang dilakukan konsumen dengan barang-barang dan gaya hidup dari orang-orang yang tinggal di bagian dunianya, mereka mempunyai kesempatan untuk mengadopsi cara dan produk mereka. Sebagian besar pengamatan konsumen terhadap budaya yang berbeda cenderung timbul dari inisiatif mereka sendiri. Perjalanan mereka, tinggal dan bekerjanya mereka di negara asing, bahkan perpindahan mereka ke negara yang berbeda. Nah, ada efek negara asal. Jadi, efek negara asal itu adalah sebagai efek yang muncul dalam persepsi konsumen yang mempengaruhi atau yang dipengaruhi oleh lokasi di mana suatu produk dihasilkan. Lokasi atau negara tempat suatu produk dihasilkan akan mempengaruhi persepsi orang yang mengenai kualitas produk tersebut. Analisis konsumen secara lintas budaya adalah usaha untuk menentukan derajat persamaan dan perbedaan antara dua atau lebih negara. Analisis tersebut dapat menyediakan pemahaman terhadap karakteristik psikologi, sosial, dan budaya konsumen yang menjadi target bagi pelaku pasar, sehingga mereka dapat mendesain strategi pemasaran yang efektif. Persamaan dan perbedaan individu. Memahami mengenai persamaan dan perbedaan yang ada pada negara-negara yang sangat penting bagi pelaku pasar multinasional yang harus menyusun strategi yang tepat untuk meraih konsumen di negara yang spesifik. Semakin banyak persamaan suatu negara dengan negara lain, maka pelaku pasar juga cenderung memakai strategi pemasaran yang sama. Sedangkan jika kepercayaan, nilai, dan adat istiadat dari target negara-negara jauh berbeda, maka strategi pemasaran lebih spesifik diterapkan. Efek waktu atau time effects. Saat akan memulai usaha baru di suatu negara, yang harus dipertimbangkan adalah pace of life, ritme hidup, yang berbeda antara negara lain dengan suatu negara. Pace of life dapat diartikan sebagai sebuah atau seberapa banyak waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan suatu aktivitas. Pertumbuhan global kelas menengah.
Pertumbuhan masyarakat kelas menengah di negara berkembang menarik perhatian banyak pelaku pasar global, sedang mengidentifikasi konsumen baru untuk produk mereka. Akulturasi adalah sudut pandang penjualan yang penting. Untuk mengatasi pandangan yang sempit maupun kultural, pelaku pasar harus melakukan akulturasi proses. Mereka harus mempelajari lepas tentang kegunaan dan penggunaan potensial produk mereka di negara-negara asing yang menjadi target pemasaran. Akulturasi lintas budaya adalah proses ganda atau dual proses untuk penjual. Yang selanjutnya, karakteristik naluriah dari analisis budaya. Biasanya sulit bagi perusahaan merencanakan bisnis di negara-negara asing untuk menjalankan penelitian lintas budaya konsumen. Misalnya, sulit di negara-negara Islam di Timur Tengah untuk mengadaptasi penelitian pasar gaya Eropa. Contoh, di Arab Saudi tidak diperbolehkan untuk memperhatikan orang di jalan raya, dan perkumpulan tidak dapat dijalankan karena kebanyakan pertemuan terdiri dari 4-5 orang yang dikeluarkan. Teknik mengandalkan penelitian. Yang selanjutnya ada strategi alternatif multinasional, global, dan lokal. Dalam praktiknya, tantangan dasar untuk banyak eksekutif yang merenungkan penjualan multinasional adalah untuk memutuskan apakah menggunakan pembagian kebutuhan dan nilai-nilai syarat net and value sebagai strategi segmentasi atau menggunakan rintangan national board sebagai strategi segmentasi. Menciptakan sebuah merek dunia. Beberapa perusahaan telah menciptakan produk bermerek dunia yang dihasilkan, dikemas, dan diposisikan dengan cara yang sama tanpa menghiraukan negara di mana produk itu dijual. Penjualan produk dengan pasar yang luas menggunakan sebuah world branding strategi. Pemasaran global yang adaptif. Contohnya itu Ronald McDonald di Jepang menjadi Donald McDonald. Dan beberapa perusahaan juga menerapkan strategi campuran dengan menambahkan keputusan lokal. Selanjutnya, segmentasi psikografik antar budaya. Terdapat perbedaan antara sikap dan perilaku yang penting dalam menentukan kepuasan antara customer dan memungkinkan munculnya ada pembagian customer berdasarkan perbedaan kultur. Beberapa perusahaan mungkin mendirikan strategi global branding, sedangkan perusahaan lainnya dibentuk untuk beberapa perusahaan lainnya dibentuk dengan menggunakan strategi individual atau local marketing. Nilai dasar motivasi yang mendorong terbentuknya sikap dan perilaku menghasilkan 6 kelompok global values market segments. Nah, jadi ada 6. Yang pertama itu striver, donor, intimates, altruist, fun, seeker, dan kreativitas. Nah, ada kesalahan marketing, kegagalan dalam mengerti perbedaannya. Yang pertama itu ada masalah produk, masalah promosi, dan juga masalah harga serta distribusi. Baik, sekian presentasi dari saya. Atas waktunya saya ucapkan terima kasih dan juga selamat pagi.